Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Wita Oktavia dari Administrasi Publik FISIP Untirta 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis manajemen strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, di mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah manajemen strategi. Nah, sudah terlihat adanya visi dan misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini, di mana visinya sendiri berbunyi, perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten, cerdas, berakhlakul karimah, dan pemerintahan yang akuntabel. Nah, dari visi tersebut sudah menggambarkan adanya future oriented karena terdapat keyword yaitu terwujudnya. Sedangkan misi sendiri ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan bidang perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan menuju standar nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan koleksi bahan perpustakaan dan hasanah arsip statis Provinsi Banten. Yang terakhir yaitu meningkatkan kegemaran membaca dan tertib arsip. Dalam kelima misi tersebut menggambarkan oriented pada masa sekarang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keyword meningkatkan, di mana keyword tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Nah, adapun tujuannya, tujuan sendiri yaitu mengandung pengharapan di dalam arti yang luas. Nah, tujuannya yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Yang kedua yaitu mewujudkan pola interaksi perpustakaan antara lembaga pemerintah, swasta, pendidikan, masyarakat umum, dan pengembangan diversifikasi layanan serta terbangunnya sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan informasi teknologi. Dari kedua tujuan tersebut sudah sesuai dengan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, dan tujuan tersebut memiliki makna tersirat dan harapan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten, di mana mereka ingin menjadi lembaga pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah, efektif, dan lainnya. Mereka juga mengharapkan agar terjadinya interaksi yang baik dari pihak perpustakaan dengan lembaga-lembaga stakeholder yang lainnya, dan sistem administrasi kearsipan dapat dimanfaatkan kecanggihan teknologi dengan optimal. Itulah harapan dari tujuan mereka. Adapun sasarannya yaitu tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien. Yang kedua yaitu meningkat minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan serta digitalisasi arsip, di mana dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan dua tujuan yang tersedia dan sudah mengandung unsur SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Analisis SMART, S-nya itu yaitu spesifik, yaitu apa yang akan dituju, jelas atau enggak. Dan S-nya itu yaitu meningkatkan minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten dan membangun sinergitas dengan satuan pendidikan dan masyarakat lainnya. M-nya yaitu measurable, apakah dapat diukur? Ya, dapat diukur jika dilihat dari peningkatan kualitas dan fasilitas yang memadai. A-nya yaitu achieve atau attainable, apakah dapat dicapai? Ya, tentu hal ini terbukti jika dilihat dari segi fasilitas yang sudah cukup memadai maupun dari program layanan masyarakat, yaitu dengan adanya mobil pintar dan keliling. Dengan demikian, akses untuk memperoleh layanan membaca dapat dicapai dengan mudah. R-nya yaitu relevan atau reasonable. Apakah masuk akal? Ya, tentu karena dari adanya layanan program mobil keliling tersebut, akses layanan semakin mudah untuk dicapai. Dan terakhir ada time bound, butuh berapa lama untuk menjangkaunya atau mencapainya. Nah, Dinas Perpustakaan membutuhkan waktu dalam 5 tahun untuk menimbulkan minat dan kebiasaan membaca jika program tersebut dijalankan secara teratur dan berkelanjutan. Sebenarnya Dinas Perpustakaan ini bisa saja mencapai dalam waktu 2 tahun jika emang dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan dan juga secara terus-menerus menjalankan program layanan mobil pintar. Selain itu juga menggunakan memanfaatkan media digital seperti media sosial dengan kreativitas untuk menarik minat para pembaca.
Nah, selanjutnya yaitu analisis EPAS. Di dalam analisis EPAS terdapat faktor lingkungan eksternal yaitu peluang dan juga ancaman. Peluangnya sendiri yaitu ada agenda yang dicanangkan oleh Federasi IFLA yaitu dengan bobot 0,15, rating 3 dan nilai 0,45. Nah, yang kedua yaitu pengembangan sistem database dan informasi terintegrasi antara pemerintah Provinsi Banten, PNRI dan juga ANRI, di mana bobotnya itu senilai 0,15, rating 3 dan nilai 0,45. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan para stakeholder lainnya dengan bobot 0,25, ratingnya 4 dan nilainya 1. Jika dijumlahkan bobotnya itu 0,55 dan nilainya 1,90. Dari ancaman sendiri, yang pertama yaitu indeks minat baca masyarakat masih sangat rendah dengan bobot 0,10, ratingnya 2, nilainya 0,20. Yang kedua yaitu keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan bobot 0,25, ratingnya 4 dan nilainya 1. Yang terakhir yaitu berkembangnya teknologi yang sangat cepat dengan bobot 0,10, ratingnya 2 dan nilainya 0,20 dan jumlahnya yaitu 0,45 untuk bobot dan untuk nilai sendiri 1,40. Nah, jika diakumulasikan peluang dan juga ancaman maka berjumlah bobotnya sendiri 1, nilainya itu 3,3. Nah, jadi nilai EPAS dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten adalah 3,3, yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sedang atau moderat dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Nah, adapun analisis IPAS. Analisis IPAS berarti dari faktor lingkungan internal, yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu pelayanan perpustakaan mobil keliling dengan bobot 0,14, ratingnya 4, nilainya 0,56. Yang kedua yaitu layanan e-Banten perpustakaan bergerak. Nah, sebenarnya ini tuh semacam layanan digital, jadi ketika pergi kemanapun kita dapat mengaksesnya sehingga bisa dikatakan perpustakaan bergerak. Dengan bobot 0,13, ratingnya 3, nilainya 0,39. Yang ketiga yaitu memiliki citra yang baik dengan bobot 0,15, rating 4 dan nilai 0,60. Yang terakhir yaitu jumlah struktur organisasi yang ramping dan birokrasi singkat dengan bobot 0,12, ratingnya 3, nilainya 0,36. Jika diakumulasikan berarti bobotnya itu 0,54 dengan nilai 1,91. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama cakupan koneksi SIKP masih belum optimal dengan bobot 0,10, ratingnya 3, nilainya 0,30. Yang kedua yaitu sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas masih kurang. Ya, dengan bobot 0,13, ratingnya 4, nilainya 0,52. Yang ketiga yaitu jumlah koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan masih terbatas dengan bobot 0,10, ratingnya 3, nilainya 0,30. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang belum maksimal dengan bobot 0,13, ratingnya 4, nilainya 0,52 dan jika dijumlahkan mencapai 0,46 untuk bobot dan juga nilai 1,64. Nah, jika kelebihan dan kekurangan dijumlahkan maka bobotnya 1 sedangkan nilainya 3,55. Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini mencapai 3,55 yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Berikutnya terdapat kuadran strategi di mana sumbu Y itu merupakan nilai dari EPAS dan nilai EPAS sendiri yaitu 3,3 dan titiknya itu berada di antara 3 dan 4. Nah, sumbu S-nya yaitu merupakan nilai dari IFAS yang berjumlah 3,55 yang berada di antara 3 dan 4 titiknya. Nah, sumbu dari pertemuan tersebut menghasilkan berada di kuadran pertama yaitu strategi agresif, di mana strategi agresif ini merupakan strategi yang lebih mengutamakan inovatif daripada keuntungan. Hal ini memungkinkan untuk terus melakukan kegiatan memperbesar pertumbuhan dan juga perkembangan. Selanjutnya yaitu ada analisis matriks SWOT, di mana yang pertama ini analisis matriks SWOT ini kekuatan dan juga peluang.
yang menghasilkan strategi yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan ke daerah-daerah dengan memanfaatkan mobil keliling dan e-Banten. Nah, dari Dinas Perpustakaan sendiri telah memiliki mobil keliling dan juga e-Banten, di mana mobil keliling dapat dimanfaatkan oleh para pegawai untuk bisa memasuki daerah-daerah yang memang terletak sangat jauh dari dinasnya sendiri, sehingga masyarakat yang berada di jauh jaraknya dari dinas tersebut dapat mengakses dengan adanya mobil keliling tersebut dan masih bisa melakukan seperti membaca dan lainnya. Nah, dan yang kedua ini ada e-Banten. Nah, di dinas kearsipan dan perpustakaan tersebut memiliki e-Banten, di mana hal ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan pelayanan e-Banten ini sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Nah, hal ini diberikan nilai bobotnya itu sebesar 0,13 dengan rating 4 dan juga nilainya itu 0,52. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan efektivitas program-program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang kedua ini Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan menjalin kerjasama untuk berkolaborasi dengan para stakeholder dan masyarakat pada umumnya agar program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dapat berjalan, seperti mereka berkolaborasi ketika kekurangan dana, para stakeholder tersebut dapat menjadi seorang donatur gitu dalam programnya tersebut. Nah, strategi ini memiliki nilai bobot 0,15, ratingnya 4 dan nilainya itu 0,60. Nah, adapun analisis matriks SWOT dari weakness dan juga opportunity menghasilkan yang pertama itu strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Nah, maksudnya itu ketika ada kekurangan kualitas SDM dan kuantitasnya, maka dengan bekerja sama diharapkan mereka saling bertukar pendapat, keahlian, dan juga dapat saling membantu satu sama lain. Dengan bobot penilaian itu 0,15, ratingnya 3 dan juga penilaiannya 0,30. Yang kedua itu meningkatkan fasilitas dengan melakukan anggaran dana yang efektif. Nah, maksudnya itu ketika kekurangan dana untuk memenuhi fasilitas, maka dengan kerjasama itu melakukan penganggaran yang seefektif mungkin dan mengutamakan hal yang memang penting dengan bobot penilaian 0,11, ratingnya 4 dan juga penilaian 0,44. Nah, berikutnya yaitu analisis matriks SWOT dari kekuatan dan juga ancaman. Nah, sehingga menghasilkan strategi yang pertama itu melakukan promosi melalui berbagai layanan media sosial agar dapat memperluas koneksi jaringan cakupan para pembaca. Nah, maksudnya itu solusinya itu yaitu dengan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial yang ada dengan kreativitas para pegawai, sehingga minat para pembaca itu dapat tertarik dari kreativitas yang ditunjukkan, yang ditonjolkan di dalam media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa media sosial sekarang itu telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Dengan bobot penilaian itu 0,10, ratingnya 4 dan juga penilaiannya itu nilainya itu 0,40. Yang kedua yaitu meningkatkan layanan digital. Dengan meningkatkan layanan digital, maka semua orang dapat mengakses dengan mudah. Dengan bobot penilaian 0,14, ratingnya 4 dan juga nilainya 0,56. Nah, analisis matriks SWOT antara weakness dan juga traits yaitu menciptakan solusi atau strategi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan, di mana pelayanan ini sangat penting. Meningkatkan kualitas pelayanan maksudnya itu entah itu keramah tamahan, kecepatan, responsibelnya mesti ditingkatkan. Hal-hal seperti itu mesti diperhatikan dengan bobot nilai 0,12, ratingnya 5 dan juga nilainya 0,60. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan terhadap para pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini bisa saja dengan agenda per bulan atau per 3 bulan, sehingga para pegawai Dinas Perpustakaan sudah tidak asing lagi dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tidak istilahnya meraba-raba akan kecanggihan teknologi tersebut. Dengan nilai bobot 0,10, ratingnya 5 dan nilainya 0,50.
Nah, adapun interpretasi nilai strategi matriks SWOT, yaitu hasil strategi SWOT didapatkan dengan total nilai 3,92, yang artinya berinterpretasi baik jika strategi tersebut diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Selanjutnya yaitu balance scorecard, di mana balance scorecard ini merupakan usaha sistematis dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tujuan pengukuran dan inisiatif yang jelas. Dilihat dari perspektif keuangan, indikatornya yaitu efisiensi penggunaan anggaran dengan tujuan menggunakan efisiensi penggunaan anggaran untuk menjalankan program-program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, pengukurannya sendiri dilihat dari persentase penggunaan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah tercantum dalam pengelolaan anggaran. Targetnya itu tentu saja 100% dengan pencapaian yaitu mencapai 80%. Dilihat dari perspektif pelanggan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu ada indikatornya, sedangkan tujuannya itu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan yang disediakan. Dengan pengukuran itu dilihat dari survei kepuasan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam program mereka, dan juga jumlah keluhan yang diterima. Nah, targetnya itu 100% dan pencapaiannya itu mencapai 89%. Yang ketiga yaitu dilihat dari perspektif proses internal dengan indikator efektivitas program. Tujuannya itu yaitu memastikan program-program yang diselenggarakan mencapai hasil yang diinginkan. Dan pengukurannya itu dilihat dari jumlah dan persentase program yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tingkat keberhasilan program yang dampak yang dihasilkan. Nah, targetnya itu 100%, saat ini tercapai 85%. Selanjutnya yaitu dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana indikatornya pengembangan kapasitas pegawai dan juga tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, kualitas, dan kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan program dan layanan. Pengukuran itu dilihat dari jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tingkat partisipasi dalam program pengembangan pegawai dan peningkatan keterampilan yang terukur. Nah, targetnya sendiri 100% dan juga saat ini sudah mencapai 92%. Nah, berikutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi, di mana implementasinya itu yaitu menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat di Provinsi Banten sebagai implementasi dari masyarakat Banten cerdas yang tercantum dalam visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Pada saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengimplementasikan program-program terkait dengan memudahkan minat baca dan literasi seperti perpustakaan mobil keliling, layanan e-Banten, dan lainnya. Sedangkan evaluasinya yaitu terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu perlu ditingkatkan kembali layanan berbasis digital. Selain itu, promosi perlu ditingkatkan melalui kreativitas agar menarik minat masyarakat untuk membaca. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.